Halo semuanya, welcome back sayang. to Watapot Talkie Podcast. Jadi di episode kedua kali ini kita baru selesai gereja dan kita lagi Bagus mau banget. jalan balik ke tempat tinggal. Dan kali ini gue sama istri gue di sini. Yeay. Hai. Ya. Jadi boleh kenalin dulu namanya siapa? Ya kebetulan nama saya kembar sama si bapak. Nama saya Maria juga. Udah itu aja. Udah, apalagi mau diperkenalkan? Selamat datang di podcast aku. Amin. Terima kasih atas sambutannya. Semoga saya betah dari podcast Anda. Jadi narasumber pertama Yeay, sebuah prestasi. karena nggak ada narasumber lain, jadi istri sendiri. Tapi nggak apa-apa. Nih, belok mana? Kiri. Kita ke kiri. Dan ya, ini seperti yang kita lihat nih, ada pohon-pohon udah warna merah semua. Bagus banget BTW. Karena emang di musim fall udah mau ke musim dingin, jadinya kayak gitu. Tapi banyak juga yang udah retak daun-daunnya. Dan ini kelihatannya kayak di jalan tol ya, tapi kita nggak di jalan tol, ini di jalan biasa. Di daerah Postek di kampus. Dan ya, sambil kita jalan balik, kita boleh ngobrol-ngobrol. Boleh. Apa kabar nih, Ibu Maria? Ini aman, baik-baik saja. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga. Gimana perjalanan dari Jakarta ke sini? Nih, perjalanan dari Jakarta ke sini. Ya, naik pesawat, transit di Cina. Pertama kali naik Xiamen Air juga, transitnya sampai sehari. Tapi untungnya dapat hotel, tapi itu bukan bahasan sekarang. Kayaknya nanti next time kita review Xiamen Airlines ya. Tapi kemudian udah sampai ke Korea, hujan salju di Seoul. Tiba-tiba sampai Pohang, saljunya hilang. Oh iya, pas banget sih pas kamu datang kemarin tuh, salju pertama di Korea. Iya, pas lagi juga deres-deresnya. Tapi ternyata di Pohang sama sekali nggak ada saljunya ya. Iya. Dan buat kalian di Seoul sendiri, kemarin itu hari Rabu kemarin adalah katanya salju terderas di Seoul panjang beberapa tahun terakhir. Dari 1907. Nah iya, berarti dari 120 100 tahun tahun. terakhir itu salju main deras. Tapi banyak orang yang lihat salju deras banget dan dampaknya malah ke banyak kecelakaan di jalan karena salju saking tebelnya, nggak expect dan susah buat dibersihin. Sampai ada yang meninggal juga BTW katanya. Iya, jadi kecelakaannya emang cukup parah. Dan ya untungnya di Pohang saljunya nggak terlalu banyak, cuma dikit banget. Jadinya ya aman-aman aja kita mah di sini. Oh iya, hari ini kita mau ngomongin, kita sharing-sharing aja ya. Boleh. Topiknya apa hari ini? Atau Hari ada pertanyaan ini- khusus atau kita ngobrol terserah aja? Jauh ini belum ada pertanyaan khusus dari teman-teman pendengar iya, Nonton. nonton. Cuman Hei. aku kepikiran satu topik yang kayaknya layak dan berharga buat dibagiin ke teman-teman Watapot ini. Kenapa sih dia nggak full gini? Itu apa? Harusnya Casing kamu? kasih aku. Iya. Kita ngobrol jalan dulu. Mau jalan harus hati-hati, lihat kanan kiri. Kebetulan gua dan istri gua kita lahir di tahun yang sama ya. Tahun berapa tuh? Seumuran. Enggak tuh anakku. Iya, setahunan berarti. Enggak setahun dong. Umurnya sama, tahunnya sama. Iya. Jadi di tahun ini kita memasuki umur 30. Yang Kepala mungkin 3. ya umur 30 ya. Sebuah angka Nyebrang yang Nyebrang. nyebrang. Sebuah angka yang bisa jadi milestone dan bisa jadi menakutkan buat orang. Kamu sendiri gimana perasaan umur 30? Hah? Kan kata orang 30 is the new 20, but with more money. Iya bener gak? Benar sekali dong. Kalau nggak gimana caranya ini pesan tiket pesawat dadaan langsung berangkat ke Korea, nggak masuk akal lagi telepon-teleponan tiba-tiba pesen. Plan kita ke Korea kali ini muncul hari H-2 ya? Ya,
Hamin 2 langsung beli tiket. Hamin 2 langsung beli tiket, Hamin satunya baru pulang kerja malam langsung jemplang-jemplung apapun masukin koper deh. Gimana rasanya jadi orang kaya? Amin. Tiba-tiba ke Korea. Semoga ini bisa semakin sering terjadi. Di orang kaya ke Korea nggak naik Xiamen sih. Enggak kok, kemarin banyak yang naik Xiamen tapi cici-cici gaul gitu. Amin lah. Nah, di umur 30 kayak tukul lagi lah, kembali ke topik. toko. Oh, tukul. Tukul. Ya, baru mau bridging nih ke topik. Sabar. Jadi di umur 30 ini, Aku bulet kamera. iya, mau dikotakin. Jadi di umur 30 ini, andaikan kamu bisa ketemu diri kamu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, umur 20 tahun. Umur Dia tadi 20. baru ngomongin 30 is the new 20. Yes, apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu yang umur 20? 20 kita lagi apa ya? Boleh pegang 20 HP aku itu sebentar nggak? berarti tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Tahun berapa ya? Kita ngapain? tahun 2014. 2014. Yes. Oh, Berarti 2014. belum lulus bahkan. Belum lulus, 2 tahun kita kuliah. Lagi ngapain kamu di tahun 2014? 2014 kalau kira-kira bulan ini November, ya? November aku lagi bikin visa. Soalnya Januarinya mau berangkat ke Korea exchange. Tuh. Momennya kamu? pas sekali nih berarti sekarang. Oh. Apa perasaan kamu kira-kira? Ini perasaan sekarang tuh perasaan 10 tahun Perasaan lalu. 10 tahun dibanding lalu. itu. Perasaan 10 tahun yang lalu sangat-sangat excited karena sangat-sangat kepengen ke Korea. Dan di bulan-bulan itu aku lagi sibuk bikin visa. Terus abis gitu nyiapin dokumen-dokumen. Terus mikirin nanti di Korea bakal gimana. Belajarnya nanti di kelas kayak gimana, punya temen atau enggak. Dan lain-lain. Sangat-sangat excited kalau diinget-inget masa-masa itu. Excited tapi ada ketakutan dan ketidakpastian juga ya. Takut sih, takut banget kalau aku nggak minat pulang ke Indonesia. Nah, kalau kamu setelah melalui 10 tahun ini, nggak cuma Korea doang, apa yang mau kamu sampaikan ke diri kamu itu? Pertanyaan yang susah ya? Susah. Iya. Tapi ibarat ketemu ada anak nih umur 20 kayak, halo kakak, Kak Maria ya? Keren Kak Maria sekarang udah di Korea. Nikah sama orang Korea kak. Ini ada opa-opa pohang. Bagi tipsnya dong kak. Yang jelas mungkin nggak panjang-panjang sih karena kayaknya aku cukup menjalani hidup dengan sesuai apa yang aku mau dan hampir nggak pernah menyesali apa yang sudah aku putuskan. Tapi kalau aku mau ngomong sama aku yang 20 tahun lalu, kalau misalkan punya mimpi, ya udah kejar aja. Memang jadi rasional tuh penting, tapi ya semakin kita tua intinya mimpi itu semakin diabaikan sama baik kita sendiri maupun keluarga kita maupun dunia ini. Jadi selagi mimpinya itu masih ada, kalau memang mau dikejar, ya dikejar. Kirain tadi kamu ngomong kalau punya mimpi ya udah nyerah aja. Kan itu semakin gede. Maksudnya kan umur 20 ini kan kita masih bocah, jadi kita nggak punya duit tapi kita punyanya waktu. Nah, waktu kita masih punya waktu itu saatnya mimpinya dikejar. Kalau aku terbelah. Kalau kamu 10 tahun lalu ngapain di bulan November? Desember ya. 2014 bulan November, Desember itu aku lagi daftar buat exchange juga ke Jepang. Iya, BTW fun fact nih, kita tuh nggak kenal 10 tahun lalu tapi kegiatan kita 10 tahun lalu tuh exactly sama persis. Karena kita sama-sama di 2015 exchange. Iya. Tapi aku tuh lupa aku berangkat bulan apa. Februari aku berangkat. Oh sama ya, pasti sama ya, pasti. Iya, aku kan masuk kuliah kalau di sini kan Februari kan, jadi aku berangkat Januari. Betul di Jepang juga semesternya mulai di Februari. Iya, lagi persiapan dan dulu lagi asik-asiknya main volley terus. BTW ini sebelumnya menyela dikit, perbedaan mendasar juga nih. Nggak tahu apakah ini ITB Ting atau Bandung Ting, tapi Mario selalu nyebutnya tuh tingkat 1, tingkat 2, sementara aku selalu nyebutnya semester sekian. Kayak aku mikir nih, manusia dari mana nyebutnya tingkat, bahasa apa lagi tuh. Ya udah, silakan lanjutkan. Menarik. Iya, aku bilangnya tingkat sih. Semester, ya anak-anak semester, tapi seringnya tingkat. Terus, jadi? Iya.
lagi aktif-aktifnya volley. Aktif ya bun. Tapi dulu tuh belum nonton anime. Oh kebalikan. Setelah dari Jepang baru. Cuman kalau misalnya aku ketemu sama diri aku yang dulu, Dedek. bro. Ih kok bro sih? Ya Kan bro, udah. Dedek kan bro. Oke. Apa ya? Bro, kamu mau jadi apa? Oh, ntar aku yang dulu akan bilang, oh, aku mau jadi orang kaya. Set. Caranya apa? Apa aja? Apa? Jawab dong. Kalau dijawab gitu kan pasti kaget kan? Kok apa aja sih? Makanya mikir dulu orangnya. Apa? Gimana sih kok apa aja? Emang mimpinya apa? Ini kemana? Terus aja terus. Mimpinya apa? Oh, pengen jadi kerja di bidang riset dan berdampak pada dunia. Terwujud dong nih 10 tahun kemudian. Klasik, 10 tahun kemudian akhirnya terwujud jadi researcher. Yang memberi dampak bagi dunia. Ya minimal dampak pada diri sendirinya cukup berat sih. Kalau ke diri sendiri ya bukan dampak tapi damage. Nah, cuman mungkin pesannya adalah jangan terlalu asik di zona nyaman. Karena semakin lama kita di zona nyaman, semakin kita nggak sadar kita itu di zona nyaman. Dan kalau terlalu lama lagi kita di situ, kita nggak bakal bisa berkembang. Mungkin aku mau nambahin. Ini sebenarnya pesan untuk Mario juga 10 tahun lalu meskipun aku nggak kenal. Salam kenal dulu ya Mario 10 tahun lalu. Halo tante. Aku Luna dong. Iya. Nah, kayak nggak usah dipedulikan best practice kata orang itu kayak gimana lebih tepatnya. Kayak lebih luas lagi ngelihat dunia. Karena opsi buat katanya kamu jadi orang kaya kan. Nah, opsi jadi kaya tuh ada banyak gitu. Nggak harus yang orang bilang begini. Tapi dunia tuh luas, jadi siapa tahu kalau 10 tahun lalu Mario yang kecil itu sudah mengenal dunia lebih luas lagi. Sekarang dia bukan jadi researcher gitu. Tapi menemukan cara baru untuk mencapai mimpinya kan. Iya. Karena contoh nih. Dunia tuh nggak berkutat di IPA-IPAan aja gitu. Tapi kayak aku misalnya kan aku anak IPS. Sekolahnya IPS, kuliahnya juga IPS, kerjanya juga IPS-IPSan. Nah, apakah itu sesuatu yang di bawahnya IPA? Kan nggak tentu. Ya, itu aja sih. Iya. BTW, Dede 10 tahun lalu, nanti kamu di umur 30 akan menjadi suami aku. Ya gua. Jadi explore lah sebanyak-banyaknya. Nah, iya benar kata-katanya explore. Luas-luasnya. Jangan takut salah, jangan takut gagal, apalagi dengerin kata orang. Jangan pakai kacamata kuda lah. Kacamata hitam Ya boleh-boleh aja. boleh asal mampu belinya. Iya, enggak ya kalau yang Jangan banyak gaya. murah kan juga ada. Lucu ya Apanya? Kamu melihat melihat situasi kita di umur 30. Iya nih cuma umur 30 mana nih yang masih bocah kayak begini. Karena orang tuh nggak tahu ya ini aku doang atau enggak, tapi banyak yang kalau aku tuh dulu nggak pernah nyangka aku bisa umur 30. Maksudnya gimana tuh kalimat itu? Aku mikir aku akan mati muda dan kayak umur 30 tuh menyeramkan banget. Nggak mungkin aku bisa umur 30. Ya nggak mungkin orang kamu hiperaktif gitu orangnya. Nah itu nggak tahu. Jadi kayak nggak kebayang aja. Makanya sangat relate kalau kalian yang dengerin ini masih umur 20-an awal, bahkan masih belasan, itu akan sangat bingung dan takut ngebayangin 10-15 tahun lagi tuh kayak gimana sih di hidup kalian. 10 tahun lagi kita umur 40. Iya, sama di posisi kita. Kita sekarang juga nggak kebayang nanti umur 40 kita hidup di mana. Iya. Kita punya anak berapa? Kita Enggak, masih hidup atau enggak? masih hidup atau enggak? Jangan-jangan kita utangnya banyak. Jangan dong. Nggak tahu, atau jangan-jangan aku jadi politisi. Amin. Iya, Gibran aja. Oh iya. Enggak kan bener, Gibran kan umurnya Ya kira umurnya juga 30-an. 30-an sama kan. Jangan-jangan 5 tahun lagi anakku bisa. Iya. Ngomongin Gibran lagi.
Ya boleh. Iya, jadi ya kita sama-sama lah jalanin hidup aja. Sama kayak judul podcast ini kan, Apa tuh? Walkie Talkie. Karena aku nggak tahu judul podcastnya apa. Walkie Talkie disingkat Watapot. Kenapa gitu jauh walkie talkie? Udah ada di episode 1 ya? Ya udah nanti aku Udah. nonton episode 1 kalau gitu. Enggak, aku akan ceritakan lagi biar Boleh. orang tahu. Karena konsepnya kita mau berjalan sambil ngobrol. Sama kayak hidup, kita harus jalanin terus, tapi kita bisa menikmati perjalanan itu yang mungkin nggak gampang dengan ngobrol sama orang. Iya bener nggak gampang sih, ini kamera harus dipegang sendiri. Iya. Tangan kedinginan, suhunya segini. Makanya nama podcast ini Walkie Talkie. Kita jalanin sambil kita obrolin bareng. Kita walk sambil talk. Iya. Walk the talk to walk. Watapot. Watapot. Watapoders. Aduh. Udah Kalau kira watapot wota. Enggak lah, nggak sewota itu aku. Ya, wota dikit lah. Tapi itulah topik yang mungkin kita bisa Ini ya, bahas sambil ngobrol. sekarang udah sampai menit ke segini. Kayak katakanlah dari 16 menit topiknya hari ini kan apa yang mau kita sampaikan ke kita 10 tahun lalu. Mungkin kita membahas itu cuma 2 menit kali ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita jalan bareng. Jalan bareng sambil diobrolin, itu Boleh. intinya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau penasaran, kalau ada topik yang pengen dibahas, langsung komen aja. Belum tentu gue baca. Kalau Nggak request pasti guest star boleh nggak mas? Request guest star boleh. Oh request Gibran. Nanti kita cari. Kalau nggak dapet Gibrannya, mungkin bapaknya bisa. Karena lebih nganggur mungkin. Ya udah, itu dulu aja buat hari ini. See you next time. See you. Bye.